Menarik sekali tema perayaan kita hari ini adalah bersiara bersama dalam pengharapan untuk menjawab tantangan zaman. Sebuah penegasan sekaligus ajakan untuk menjaga soliditas dalam tugas dan pelayanan serta tetap mengandalkan Tuhan dalam menghadapi situasi zaman yang penuh tantangan. Berkaitan dengan ini, tentu kita perlu belajar dari situasi para murid sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Para murid menyeberangi danau bersama-sama dengan sebuah perahu. Mereka menyeberang karena diperintah oleh Yesus. Yesus tidak berjalan bersama dengan mereka. Yesus tetap di darat dan mendaki ke sebuah bukit. Di sana dia berdoa kepada Bapa. Para murid yang menyeberang danau ternyata mengalami kesulitan ketika Yesus tidak bersama dengan mereka. Semakin lama mereka semakin sulit untuk mendayung perahu mereka menuju ke seberang. Bahkan ketika mereka sedang di tengah danau, tiba-tiba angin sakal datang dan menghantam perahu mereka. Tentu ini menjadi kesulitan tersendiri bagi para murid. Mereka panik, mereka takut, mereka cemas. Apakah mereka bisa menyeberang atau harus mati di tengah danau? Dan tentu ketakutan membuat mereka tidak bisa tenang dan tidak bisa menemukan solusi untuk bisa mengatasi situasi. Dalam ketakutan, seringkali kita terjebak, tidak lagi menyadari bahwa ada kekuatan Tuhan yang luar biasa yang akan menolong kita. Dalam ketakutan dan kecemasan, seringkali kita tidak berpikir bahwa Tuhan itu sudah berjanji akan menyertai kita dalam situasi apapun. Tidak heran, bahkan ketika Yesus tampil di depan mereka, mereka berteriak dan menyebut Yesus sebagai hantu. Tentu ini sangat memprihatinkan. Sudah sekian lama mereka berada bersama Yesus, berjalan bersama Dia. Ternyata mereka tidak mengenal Dia. Mereka tidak mengenal janji-janjinya dan juga mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Padahal sebelum mereka menyeberang ke danau, Yesus baru saja melakukan mujizat, memberi makan ribuan orang dari hanya beberapa potong roti dan ikan. Tetapi mereka tidak mencermati dan menyadari semua itu. Mereka terjebak dalam panikan dan ketakutan. Maka tidak heran mereka menjadi orang-orang yang tidak tenang. Dan dalam situasi ini, Yesus menyapa mereka. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan ternyata setelah itu Yesus duduk dalam perahu dan angin pun reda, mereka akhirnya bisa menyeberang dengan aman dan lancar. Ibu bapak, saudara-saudari, keluarga besar Polri Kabupaten Manggarai Timur yang saya kasihi dalam Tuhan. Saat ini kita sedang berada dalam perahu yang sama, yaitu Kabupaten Manggarai Timur yang kita cintai, yang kita banggakan. Kita juga sedang berjuang untuk mencapai apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita bersama dengan visi misi yang kiranya membantu kita untuk mewujudkan masyarakat Manggarai Timur yang sejahtera, untuk mewujudkan masyarakat Manggarai Timur yang damai, yang bahagia, yang sukses. Dan tentu di sisi lain kita juga sadar bahwa meskipun kita satu perahu dan memiliki cara pandang yang sama dan mau berjalan bersama, namun
tidak berarti kita luput dari kesulitan dan tantangan. Menyimak tema tadi, berjalan bersama atau bersiara bersama dalam pengharapan untuk menjawab tantangan zaman, itu tentu dalam benak kita pasti sudah ada pikiran bahwa zaman ini memiliki tantangan tersendiri. Situasi kita pasti punya kesulitannya sendiri. Dan tentu masing-masing kita, entah secara pribadi ataupun secara instansi kelompok, sudah mencermati apa situasi konkret yang menjadi tantangan dan kesulitan kita selama ini. Baru-baru ini kurang lebih 4 hari kami mengikuti Sinode Season 1 di Bailengkas, Ruteng, untuk bisa menentukan arah pastoral kita 5-10 tahun ke depan, sambil juga mencermati situasi konkret yang merupakan hasil evaluasi dari 10 tahun perjalanan Sinode 3, di mana ditemukan ada banyak hal yang membahagiakan, tetapi yang lain ada juga banyak hal yang sangat-sangat menantang, sangat memprihatinkan, yang membutuhkan kecermatan kita dalam melihat dan juga dalam mengatasinya di waktu-waktu yang akan datang. Pada season awal hadir seorang mantan deputi yang memang sudah pensiun. Dia memberikan gambaran tentang situasi konkret bangsa dan negara kita saat ini. Saya tentu tidak bisa merinci semua situasi yang menantang itu, tetapi pada dasarnya dia mau menggambarkan bahwa memang situasi bangsa dan negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita tentu bisa mencermatinya dan bisa melihatnya. Ada isu tentang lingkungan hidup dengan perubahan iklim yang berdampak besar pada situasi konkret di mana-mana terjadi hujan dengan intensitas tinggi, banjir dan tanah longsor. Sementara di sisi lain keberadaan masyarakat miskin masih menjadi belenggu. Situasi politik juga demikian, bukan hanya di kancah internasional atau nasional, bahkan dalam konteks daerah kita juga seringkali banyak orang ramai berbicara tentang politik, meskipun dengan cara pandang dan juga dengan analisis yang terbatas sesuai dengan kemampuan mereka. Karena kalau omong politik, bukan hanya mereka anggota DPRD ini, tapi juga orang-orang di kampung dengan bahasa-bahasa mereka yang khas. Bahkan mereka merekamnya di YouTube atau juga di media sosial lainnya. Sehingga tidak heran di sana sini ada tanggapan menyenangkan dan juga yang tidak menyenangkan. Baku sindir, bahkan janji untuk berkelahi di tempat tertentu. Tentu ini sangat memprihatinkan untuk kita. Sementara itu tuntutan pelayanan publik harus maksimal di tengah isu keterbatasan anggaran. Masyarakat tidak pernah mau tahu berapa transfer dari pusat ke daerah, yang mereka tahu ada janji dari Bapak Bupati dan anggota DPRD. Mereka tuntut supaya harus diwujud, meskipun kita semua tahu dan sadar bahwa itu sulit untuk diwujudkan bersamaan. Tapi mereka tidak pernah mau mengetahui hal itu. Mereka menilai keberhasilan atau kebaikan jika keinginan mereka terwujud, padahal belum tentu mendesak dan belum tentu benar. Itu situasi-situasi konkret kita. Di tengah keterbatasan anggaran, kadang-kadang kita juga terjebak mau mencari posisi aman. Dengan itu kita tidak mau kreatif untuk bisa mengembangkan tugas dan pelayanan kita. Kita tidak mau masuk dalam gelombang. Kita mau tetap di tempat, asalkan menjalankan tugas dan keseharian kita dengan baik. Belum lagi situasi-situasi lain dalam keamanan bangsa dan negara, juga situasi sosial budaya lainnya. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Dan dalam menghadapi ini,
Boleh jadi kita yang dalam perahu ini akan histeris, akan berteriak seperti para murid, karena semakin hari semakin berat untuk kita mendayung perahu Manggarai Timur ini. Boleh jadi ada yang mau menceburkan diri ke danau karena tidak sanggup. Ada juga yang mau kembali. Ada juga yang tetap bertahan. Ada yang mungkin mau mengajak supaya tenang. Ada juga yang mulai berpikir apa dan bagaimana harus kita hadapi situasi ini. Dan tentu sebagai satu kabupaten dengan pimpinan-pimpinan yang ada, kita berharap bahwa kita tetap dalam perahu yang sama sambil mencermati situasi yang ada dan berusaha untuk mencari dan menemukan solusi yang terbaik. Dan tentu semua itu jangan lupa sia-sia kalau kita tidak menyadari dan menghadirkan Tuhan untuk bisa bersama kita mengatasinya. Kata-kata Yesus kepada para murid tadi kiranya menjadi pegangan dan panduan untuk kita dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan kita, agar kita tidak terjebak dalam keinginan kita sendiri, terjebak atau tergoda untuk keluar dari perahu dan mau membuat perahu-perahu kecil dengan tujuan yang berbeda, karena semua itu bukan membawa kita kepada tujuan, malah mencerai-beraikan kita satu sama lain. Ingatlah kata-kata Yesus kepada murid-murid yang takut tadi. Tenanglah, aku ini jangan takut. Yang membuat suasana menjadi tenang, angin sakal menjadi reda, dan mereka bisa menyeberang dengan aman dan damai. Dengan ini kita sekalian diajak untuk memaknai perayaan Natal dan Tahun Baru ini dengan sungguh-sungguh menyadari keberadaan kita, bahwa sesungguhnya kita dengan berbagai panggilan yang ada pada kita masing-masing, kita sebenarnya sedang dalam perahu yang sama, mau membangun Kabupaten Manggarai Timur menuju kesejahteraan. Karena itu marilah kita berusaha memanfaatkan kemampuan dan potensi yang ada pada kita masing-masing. Marilah kita berkolaborasi, bekerja sama, dan menjaga soliditas di antara kita, supaya apa yang menjadi harapan kita bersama, apa yang menjadi visi misi Kabupaten Manggarai Timur ini betul dapat terwujud. Dan mari kita memaknai perayaan Natal dan Tahun Baru ini juga untuk meneguhkan dan menguatkan iman kita. Karena hanya dengan iman yang kuat dan kokoh, kita bisa bertahan dalam tujuan yang benar. Dengan iman yang kuat dan kokoh, kita juga bisa melewati semua arah rintangan, kesulitan dan tantangan dalam kehidupan kita. Dan dengan iman yang kuat dan kokoh, kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Baiklah, kita ingat akan 3 keutamaan yang harus kita miliki sebagai umat Kristen: iman, harapan, dan cinta kasih. Bersiaralah bersama dalam harapan, dalam menghadapi tantangan zaman. Dan ingat, jangan takut, aku ini. Dan itu tenanglah. Tuhan memberkati.